Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Ibu akan membahas tentang ketidaksamaan rasional dan irasional suatu variabel. Materinya masih di Matematika Wajib kelas 10. Kompetensi dasar yang akan kita capai untuk mempelajari materi ini yaitu menjelaskan dan menentukan penyelesaian ketidaksamaan rasional dan irasional suatu variabel. 4.2-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketidaksamaan rasional dan irasional suatu variabel. Yang akan kita bahas pertama itu tentang ketidaksamaan rasionalnya. Ketidaksamaan rasional ini nanti dibagi dua. Ada ketidaksamaan rasional linear dan satu lagi nanti ketidaksamaan rasional linear kuadrat. Tuh. Ini bentuk umumnya ya, bentuk umum dari ketidaksamaan rasional linear. Sebenarnya bentuknya itu cuma satu, jadi cuma gini doang nih, AX tambah B per CX tambah D kurang dari sama dengan N. Lalu ini juga sama, cuma beda di tanda, ini kurang dari, ini lebih. Ini juga lebih tapi nggak pakai sama dengan, yang ini juga kurang tapi tidak pakai sama dengan. Langkah-langkah untuk menyelesaikan soal dari ketidaksamaan rasional linear ini itu pertama, jadikan luas kanannya harus dibuat sama dengan 0, lalu ubah tanda koefisien X-nya pada pembilang dan penyebut menjadi bertanda sama. Sebelumnya, Ibu takutnya kalian masih pada lupa nih, mana sih yang disebut pembilang dan mana yang disebut penyebut. Pembilang ini posisinya di atas ini ya, sedangkan penyebutnya ada yang di bawah. Terus maksudnya apa sih nih yang koefisien X-nya harus dibuat bertanda sama? Maksudnya gini, jadi kalau misalnya nanti ada AX-nya kan positif nih, si CX-nya juga harus positif gitu. Kalau misalnya AX-nya positif, CX-nya negatif, nanti kamu harus rubah dulu gitu. Ya, nanti caranya biar dilanjut di contoh. Lalu cari nilai-nilai 0, pembilang mau penyebut. Nanti lebih jelas di contoh juga. Kalau misalnya kayak gini dong, maksudnya gimana ya? Bingung gitu. Setelah itu nanti buat garis bilangannya, tentukan daerah 0, lalu menentukan daerah parsiran. Terus setelah itu, lalu tulis himpunan penyelesaiannya. Kita ke contoh saja. Langsung untuk soal X min 4 per 3X min 6 lebih dari sama 0. Kalau kamu ketemu soal seperti ini, ya jadikan ruas kanan sama dengan 0. Katanya kan ya, di sini jadikan ruas kanan sama dengan 0. Lihat, sini juga sudah ya, di sini sudah sama dengan 0. Maksudnya kan ini lebih, ya kita buat 0-nya ada di sebelah kanan aja lah, pokoknya gitu. Terus, ubah tanda koefisien X pada pembilang dan penyebut menjadi bertanda sama. Dilihat di sini kan X-nya udah positif, sedangkan 3X-nya juga sudah positif, berarti sudah ya. Lanjut lagi, cari nilai-nilai 0 pembilang maupun penyebut. Nah, mulai dari sini kita mulai berhitung. Jawab. Syarat untuk penyebut itu selalu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Diingat ya, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Karena kenapa kalau 0? Kalau misalnya semua angka kalau dibagi 0 itu kan nanti hasilnya apa? Tidak terdefinisi kan ya? Atau tidak ada. Kalau misalkan kamu ngitung nih pakai kalkulator, nanti ditulisnya error gitu. Lanjut, nih di penyebutnya kan dia tidak boleh sama 0. Penyebutnya berapa nih? Penyebutnya itu 3X min 6. Berarti kita tulis aja di sini 3X min 6 tidak boleh sama dengan 0. Berarti 6-nya, min 6-nya pindah kan ya? Min 6 pindah, jadinya 6 positif. Berarti X-nya berapa nih? X-nya 6 dibagi 2. 6 dibagi 3. 6 bagi 3 itu sama dengan 2. Lanjut untuk pembilangnya. Kalau pembilang lebih mudah. Pembilang itu kan X min 4 sama dengan 0. Kalau ini kenapa kok boleh sama dengan? Karena posisinya lihat di sini kan lebih dari sama dengan, maka di sini juga pakai sama dengan. Tapi kalau di sini lebih dari saja nggak pakai sama dengan, garis bawah ini berarti dia tidak boleh sama dengan 6 gitu. Pembilangnya kan di sini X min 4, min 4-nya pindah, jadinya X sama dengan 4. Setelah ini terus gimana nih kita? Habis ini baru kamu buat garis bilangannya. Di situ udah ketahuan ya mana nilai X-nya. Ibu pakai ini. Jadi kita buat dulu garis bilangannya. Garis bilangannya itu kan yang paling kecil siapa? 2.
2 itu bulatannya kosong. Kenapa kosong? Karena tidak boleh sama dengan 2. Lanjutnya itu 4. 4-nya ada sama dengan, berarti dia penuh. 4. Lalu gimana? Setelah ini nanti kamu cari dulu menentukan daerah 0. Daerah 0-nya kan ini. Kenapa 0 di sini? Karena kan di sini 2, habis 2 kan sebelum 2 kan angka 0 kan ya. Jadi kita sebut daerah 0. Nah, daerah 0 itu maksudnya gimana? Untuk mempermudah kamu menentukan daerah 0 itu positif atau negatif. Menentukan daerah 0 positif atau negatif, dilihat lagi dari soalnya yang ini nih. Ini kan min 4. Ini min 6. Terus deh sini deh biar nggak bingung. Min 4 per min 6. Min 4 dibagi min 6 kan dia nanti hasilnya positif ya. Nanti hasilnya itu dia hasilnya itu positif. Gitu. Kalau hasilnya positif berarti kita tulis di sini nih. Positif. Dah. Terus gimana lagi? Untuk yang namanya garis bilangan selalu selang-seling. Kalau di sini positif berarti sini negatif, ini positif. Terus menentukan daerah asiran. Menentukan daerah asiran bagaimana? Menentukan daerah asiran itu bisa kamu lihat dari si tanda soal ini. Ini kan tandanya lebih dari 0. Angka-angka yang lebih dari 0 itu apa? Positif atau negatif? Lebih dari 0. Angka-angkanya positif atau negatif? Iya, angka-angkanya positif. Berarti daerah asiran itu cari yang daerah positifnya saja. Yang sebelah sini nih. Ini dengan ini. Udah gitu gimana? Ya udah tinggal dibuat deh HP-nya. HP-nya seperti apa? HP-nya itu lihat asiran ini ke kiri sama ke kanan ya. HP X, dimana X-nya kalau arahnya ke sana berarti kan kurang dari 2, atau X arahnya ke sana lebih dari sama dengan 4. Kok dia pakai sama dengan? Ya ini enggak, karena lihat 4-nya kan penuh. Ya, gitu. Gimana? Semoga gak bingung ya. Kalau bingung, ibu kasih cara cepat. Cara cepatnya gimana? Jadi, kamu kenapa gak sukain aja tadi pakai cara cepat? Kan biar kamu tahu konsepnya seperti apa, gitu kan ya. Kita terus dulu deh soalnya di sini. X min 4 per 3X min 6 lebih dari sama dengan 0. Di sini ini kan pembilang ya. Pembilang berarti X tinggal pindah ruas. Ini kan min 4 pindah ruas jadi positif. Sedang ini penyebut kan nggak boleh sama dengan 0 ya. Berarti 3X tidak boleh sama dengan min 6 pindah ruas jadi 6. Berarti X tidak boleh sama dengan 2. Terus gimana lagi? Langsung lihat tandanya. Lihat tandanya apa? Lebih dari 0. Lebih dari 0 waktu dinilai mutlak itu jadinya apa sih biasanya? Kalau kamu ketemu soal bentuknya itu dia lebih dari 0, pakai apa? Pakai atau. Terus pakai atau? Iya, yang pakai atau loh, yang nanti ada gini deh, langsung tulis saja. Jadinya nanti X dulu ya, kurang dari titik atau X lebih dari titik gitu. Nah yang ini buat dulu yang paling kecil siapa? Si angka 2. Ingat dia tidak boleh sama dengan kan, berarti dia nggak ada sama dengannya. Atau X lebih dari, karena di soalnya itu ada sama dengan, berarti sini kita sama dengan. Lebih dari sama dengan berapa? 4. Selesai kan? Mudah? Iya. Pakai cara cepat emang selalu mudah, tapi ingat ya, tapi di sini hanya bisa digunakan untuk pertidaksamaan rasional linier. Rasional linier ya. Jadi kalau misalnya kamu ketemu soal nanti rasional linier kuadrat, nggak bisa pakai cara ini. Ini khusus untuk rasional linier ya. Oke, nanti ibu lanjut lagi di video berikutnya.